Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Video kali ini, Mimin bakal nerusin alur cerita anime yang berjudul Renai Bokun. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan, si Kimi terus menyiksa si Seiji. Dia mau mengatakan hubungannya dengan Akane. Tak lama datang si Akane-nya. Ternyata si Kimi itu adalah sepupunya. Di situ mereka duel berdua, kagak peduli mereka sebenarnya masih keluarga. Si Kimi nganggap kalau Akane skillnya udah turun, gak kayak dulu lagi. Pisaunya pun diambil semua, untungnya masih ada jepitan dan langsung melukainya. Tapi di situ dia kena serangan balik dan diikat macam itu. Tak pikir panjang, si Kimi langsung menyobeki bajunya Akane. Akane terus dapat siksaan sampai akhirnya dia mau nyakitin si Seiji. Tak lama si Yuzu datang melindungi si Akane. Lagi-lagi Akane diremehkan. Di sisi lain Seiji akhirnya bisa bangun. Cuma masih kesakitan. Si Kimi langsung tertuju kepada si Seiji. Ketika dia mau memberitahu tentang Akane, Akane tidak memperbolehkannya. Sampai si Kimi enek Akane berubah drastis. Tak lama si Guri datang memakai kostum kepiting. Seketika suasana garing. Si Kimi langsung menghampirinya minta kalau dia juga pengen jadi bagian mereka bertiga. Si Kimi mencintai si Seiji tapi si Guri tidak menyetujui itu. Karena si Kimi tidak punya cinta. Macam si Yuju dan Akane. Dia sangat hampa. Ketika dia mau menangkap si Guri ada telepon masuk dari mamanya Akane. Dia disuruh pulang dulu. Alhasil dia pulang. Seiji langsung ditidurin di pahanya Akane, namun si Seiji menutup mata pas diperiksa, dia kagak bernapas. Di sisi lain, Seiji masuk ke dalam surga, dia kagak paham lagi. Di situ pun ada si Korali. Korali mengajak untuk bertemu dengan dewa. Pas sampai di tempat, ternyata ruang tamu biasa. Dan dewa tersebut juga orang biasa aja. Om-om tersebut adalah bapaknya si Guri. Di sisi lain, Guri mempunyai ide untuk mengkisahnya tanpa ragu. Akane langsung mengkisahnya. Cuma malah makin parah. Ketika Guri mau mencoba kisah, Akane kagak terima. Bapaknya sangat senang Guri bermuka serius semacam itu. Tiara pun ada di situ juga. Seiji bertanya-tanya apa dia memiliki seorang istri. Ternyata bapaknya itu menyukai semua cewek. Terus dia menyarankan apa cocok Guri jadi penerus dewa. Seiji meragukan itu semua, makanya dari itu Seiji harus menolongnya. Untuk menolong Guri supaya tahu apa cinta itu. Sampai sujud kayak gitu. Tak lama ada yang datang lagi yang katanya dia Raja Iblis. Dia menyuruh Seiji untuk menolak permintaan dewa. Karena Raja Iblis itu mau si Guri tercemplung ke dalam neraka. Nantinya neraka bakalan rame kalau ada Guri. Di situ terjadi ribut-ribut kecil. Seiji berpendapat kalau Guri gak bakalan setuju dua-duanya. Karena dia mah berbuat sesuka hatinya. Dan tak lama sudah waktunya si Seiji pergi ke asalnya lagi. Bapaknya mengandalkan si Seiji. Ketika Guri lagi sibuk dikejar-kejar, Yuju berencana mau mengkisahnya. Tapi si Seiji keburu bangun dan langsung dipeluk. Guri sebenarnya udah tahu kalau si Seiji pergi ke surga. Seiji masih berpikir apakah dia bisa mengajarkan cinta kepada si Guri. Singkat cerita, Seiji ngajakin Aqua ke pantai. Awalnya nolak, tapi akhirnya dia mau ikut juga. Tapi dia bete ketika ke pantainya sama ketiga cewek si Seiji. Sesampainya di sana, Guri sangat anti kepanasan. Beda lagi sama yang lain. Akane makin menjadi-jadi kalau pakai baju renang. Begitupun si Yuzu. Aqua masih bete, diajakin renang bareng pun kagak mau. Alhasil, Seiji berenang sama Yuju dan Akane. Yuju nampak takut dan tidak bisa berenang. Setelahnya, Seiji menawarkan jajanan kepada si Guri. Pas dia mau jajan, di situ ada si Kimi. Terus diajak ngobrol di situ. Dia menawarkan sesuatu kepada Seiji. Tapi Seiji sangat menolak itu. Si Kimi sangat menyayangkan itu. Harusnya Seiji menurutinya. Berubah seperti Akane yang dulu waktu kecil banyak ngebunuh orang. Tapi sekarang malah sebaliknya. Di sisi lain, ketika Guri lagi diem, ada bola voli datang. Terus dia kagak sengaja terkena badan si Akane. Dan terjadilah duel di situ. Si Kimi menjelaskan kalau keluarga Yuzu dan Akane itu saling berlawanan. Cuma di situ Seiji menyuruhnya untuk tidak meneruskan cerita tersebut.
Sedangkan Akane dan Guri masih duel sengit seperti itu. Di sisi lain, Aqua yang lagi berenang kedatangan sesuatu yang mendekatinya. Yang ternyata itu Stolas. Akane gercep menyelamatkannya dan langsung membawanya ke daratan. Tapi Stolas muncul lagi. Akane langsung melawannya. Cuma dia udah terpojok karena dia terus diremehkan sama Stolas. Akane langsung mengakhirinya dengan pukulan keras. 弱い弱いってうるさいのよ。 Tak lama Seiji datang. Singkat cerita, mereka semuanya pulang. Aqua memberitahu Akane kalau kakaknya suka sama cewek yang kuat. Setelah ke pantai, malamnya mereka uji nyali di sekolahan. Guri dapat tugas dari sepasang kekasih. Mereka sangat romantis, tapi sayangnya orang di sekitar mereka berdua ingin mereka putus. Di situ Yuju udah gemeteran dan melihat ada penampakan. Lalu penampakan itu muncul dari belakang Yuju dan terjadilah adegan kejar-kejaran. Dan banyak penampakan, tapi Guri dan Akane malah melawannya. Sampai akhirnya mereka diam di ruangan menjahit. Dan tiba-tiba aja Akane dan Guri menghilang. Dan tiba-tiba berada di atas atap sekolah. Pintu buat masuk kekunci. Lalu Akane menanyakan perasaan si Guri ke si Seiji. Akane melihat cinta Guri itu tidak tulus. Terus Akane menyuruhnya buat meninggalkan si Seiji. Di sisi lain, mereka berdua mengajak Seiji dan Yuzu ke atap. Tapi si Yuju malah jadi beban. Kakinya sakit segala. Alhasil Seiji gendong. Pas ke atap, Akane dan Guri udah menaklukkan banyak makhluk halus di situ. Dan sepasang kekasih itu ternyata mereka juga makhluk halus yang mau pergi ke alam sana. Cuma hantu-hantu itu menghalanginya. Jadinya Guri menuliskan mereka berdua biar terus terikat. Guri masih keinget omongan Akane. Guri kagak tahu cinta itu apa. Akane memberitahu cinta itu dalam keadaan senang maupun sedih hatinya bakalan sakit. Akane pun marah. Yuju digendong sama Seiji. Singkat cerita, Guri masih memikirkan perkataan si Akane sampai dia mau bunuh diri biar merasakan sakit di dadanya. Untungnya Seiji menolongnya. Terus emaknya memberikan Guri yukata milik si Aqua. Cuma di situ Seiji kagak mau ke festival dan udah ada janji sama si Akane buat jalan-jalan. Alhasil si Guri kesal dan akan ke festival itu sendirian. Guri mengunjungi sebuah perpustakaan. Pas dia mau ngambil buku, di situ ada yang ngebantuin cowok cakep. Di situ dia langsung menggombalin si Guri dan mengajak jalan-jalan. Alhasil tanpa pikir panjang, Guri menyetujuinya. Setelah mereka jalan-jalan, mereka makan di situ. Guri sangat senang bisa jalan-jalan. Berbeda dengan Seiji yang malah sifatnya kebalikannya dari si cowok itu. Guri terus terang dia udah punya pacar, cuma ya gitu. Lalu Guri ngajakin cowok itu ke festival. Cowok tersebut masih mau diajak manapun. Lalu mereka berdua main di situ dan ditutup dengan melihat kembang api. Guri sangat terbawa suasana sampai cowok tersebut mau mengkisahnya. Untungnya si Guri mencolok matanya, berterima kasih dan memutuskan buat pergi. Di perjalanan dia kesandung. Untungnya ada si Seiji di situ. Guri tiba-tiba aja mengkisahnya. Guri nampak aneh di situ. Akane dan Yuju pun ada di situ. Guri memutuskan buat memilih si Seiji. Di sisi lain, ternyata cowok itu dimanipulasi sama Raja Iblis. Lain kali dia gak bakalan ikut campur lagi. Si Shikimi yang lagi main-main kedatangan emaknya Akane. Dia mempunyai foto Akane yang lagi sama si Seiji. Besoknya Akane langsung dibekuk oleh ibunya dan disuruh buat memutuskan si Seiji. Di sisi lain, Coralie menanyakan tentang perkembangan si Guri. Katanya semalam dia terlihat aneh, tapi masih belum ada perkembangan. Sampai saat ini, Seiji belum menjalani tugas yang diberi dewa. Tak lama, ada yang menembak si Seiji, entah siapa. Di sisi lain, si Guri ngajakin si Yuju buat minum teh di sebuah kafe. Di situ Yuju yang harga dirinya tinggi merendahkan kafe tersebut. Malah rumahnya lebih baik daripada ini. Kapan-kapan dia mau ngajakin si Guri. Terus menginap seperti layaknya cewek-cewek di luar sana. Yuju sangat berterima kasih udah mau jadi teman baiknya. Si Yuju karena dari kecil selalu dijauhi banyak orang karena kekuatan yang dimilikinya. Tak lama ada sopirnya datang memberitahu sesuatu. Sedangkan Seiji dan Coralie terus diburu sama om-om dan hampir saja dihabisi. Untungnya ada adiknya datang menolong. Aqua sangat takut melihat Coralie. Seiji kagak ngerti kalau ada orang yang mengincar dirinya. Terus dia kepikiran si Shikimi.
dan dia ada di situ. Di sisi lain, Akane dipenjara oleh ibunya. Terus dia mengingat kembali waktu dia kecil yang udah diajarin keras sama ibunya. Dan jangan sampai memberikan hati dia ke orang lain, karena itu akan jadi kelemahannya. Di sekolah pun, ada yang nembak, dia tolak. Sampai akhirnya di suatu hari Akane bertemu dengan si Seiji. Dimulai dari situlah Akane merasakan perasaan kepada si Seiji. Dan sampai saat ini Akane mencintai si Seiji. Si Kimi memberitahu si Seiji kalau itu bukan ulahnya, tapi ulah ibunya si Akane. Akane lagi di penjara karena melanggar aturan. Tahu sendiri kalau keluarga Akane melarang buat jatuh cinta. Si Kimi ngajakin buat tolongin si Akane. Cuma di situ Seiji merasa kagak yakin. Adiknya langsung menendangnya karena Seiji begitu lembek. Harusnya dia tegas buat nolongin pacarnya. Di sisi lain, Yuzu kini mempunyai pikiran bakalan bantuin si Seiji kali ini dan akan menolong si Akane keluar juga. Seiji pun udah siap. Guri dan Yuzu udah sampai di rumahnya si Akane. Pas masuk ke dalam, banyak sekali penjaga di situ. Guri dan Yuzu mengeluarkan sebuah bom cinta kepada mereka, jadinya begitu. Lalu mereka masuk pintu demi pintu dan akhirnya Akane ada di situ. Tapi nampak ada yang aneh dengannya. Dia langsung membuat Yuzu terluka. Akane menunjukkan sifat aslinya kepada Guri. Ampe mental kayak gitu. Guri sempet-sempetnya manas-manasin si Akane. Akane berpura-pura kalau dia suka sama si Seiji. Tapi Guri tidak percaya akan hal itu. Karena Akane selalu ngomongin masa depan sama si Seiji. Guri mau diserang, tapi ada Yuzu di situ. Tak lama ada emaknya datang. Di sisi lain, Aqua berhasil mengalahkan penjaga yang ada di situ. Tapi si Kimi iseng ngasih si Korali, jadi dia langsung pergi. Dan Seiji dibawa si Kimi ke hadapan emaknya Akane. Dia cuma mau memastikan apakah Akane benar-benar kembali seperti dia yang dulu. Si Kimi menusuk-nusuk si Seiji, tapi Seiji lebih sakit ketika Akane yang nusuk. Di situ Akane baper dan langsung ditabok. Emaknya langsung memberikan pilihan kepada Akane dan memberikannya samurai. Akane udah mau membunuh si Seiji, tapi di situ dia nampak kagak bisa melakukan semua itu. Karena dia udah sayang benar-benar sama si Seiji. Dia langsung memeluknya. Lagi-lagi si Guri memanas-manasi si Akane yang tadi berpura-pura. Karena banyak bicara, Guri dilempar. Tak lama kemudian ada yang datang. Ternyata itu emaknya si Yuzu. Dia langsung marah di situ melihat anaknya tergores. Lalu terjadi duel antar emak-emak. Akane dan Yuzu menjelaskan kalau keluarga si Akane ini menjalani bisnis gelap. Sedangkan keluarga Yuzu itu sebaliknya. Nah, suami mereka itu samaan. Jadi ya begitulah sekarang, walaupun pernah akur tapi gak lama juga. Lalu setelah bercerai, emaknya bertekad melupakan suaminya itu dan melampiaskan kepada anaknya biar kayak emaknya. Lalu Akane bilang kalau dia menyukai Seiji, mau dikasih hukuman apapun dia siap. Tapi di situ Guri ngomong kalau emaknya Akane sebenarnya kagak membencinya. Karena banyak omong lagi dia ditusuk pedang macam itu. Emaknya Yuzu pun menyuruhnya buat tidak keras lagi. Cuma gara-gara dia ditinggal suami, anaknya pun jadi pelampiasannya. Akane kagak bisa membuang perasaannya kepada si Seiji. Lalu Seiji pun bakalan membuat Akane bahagia. Cuma emaknya kagak peduli. Ini terserah Akane. Dan tiba-tiba aja Akane udah kembali lagi dan kejar-kejaran lagi sama Guri. Di situ Akane meminta maaf dan berterima kasih kepada Yuzu yang udah menyelamatkannya, lalu diberi ciuman oleh Akane sampai meleleh begitu. Emaknya baru tahu kalau anaknya itu suka sama si Akane. Seiji menyuruh Akane untuk menceritakan kalau terjadi sesuatu. Dia makin berbunga-bunga. Tapi Guri kali ini merasakan rasa yang aneh. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamat tadi, bye-bye.